episode. Yang pertama episode manik dan episode depresi. Kalau episode manik itu energinya turun, jam tidur yang kurang, dan sering berhayal. Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel. Welcome back my YouTube channel. Oke, seperti biasa, ini lanjutan dari episode sebelumnya yang itu tentang bipolar. Jadi teman-teman yang belum nonton di sini langsung aja ke link deskripsi juga boleh, atau ke channel YouTube channel juga boleh. Jadi di sana udah kita bahas tentang bipolar, dan ini adalah lanjutan dari cerita bipolar. Yaitu kali ini kita membahas tentang ciri-ciri atau orang yang terkena bipolar dan apa sih yang berkaitan dengan hal tersebut gitu. Jadi mohon maaf sekali lagi, latar belakang aku masih seperti ini karena masih dalam tag video yang sama gitu, satu waktu yang sama gitu. Di lain kali aku bakal tag di tempat yang lebih estetik, nyaman, dan sekarang aku lagi mempersiapkan studio konten dimana kamar aku itu isinya studio masak, enggak masak di luar, studio bisnis, makeup, konten, tempat tidur. Ya doain aja semoga kita sukses bersama, amin. Jadi teman-teman yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya juga supaya teman-teman tidak ketinggalan setiap aku nge-upload video baru. Oke teman-teman, stay selalu di sini. Aku bakal lanjut nanti beberapa detik ke depan. Kita bakal membahas masih yang berkaitan dengan bipolar. Watch it guys. Guys, welcome back my YouTube channel. Oke, akhirnya kembali lagi dengan Shana di sini. Aku bakal ngasih informasi lagi mengenai kelanjutan video yang kemarin, yaitu tentang bipolar. Jadi mohon maaf banget setelah aku kayak gini karena tadi tuh mendesak bikin videonya, dan ya udah apa yang keinget aja konsepnya sih kayak gini gitu. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan setiap aku ngupload video baru. Oke? Stay selalu di video aku. Oke teman-teman, kemarin kita udah membahas tentang apa itu bipolar, dan aku sudah juga menjelaskan bipolar itu apa. Dan kali ini kita bakal membahas ciri-ciri atau orang yang terkena bipolar gitu. Oke teman-teman, jadi teman-teman yang belum nonton nih di episode selanjutnya, yang nonton sekarang diharapkan dulu untuk nonton di episode selanjutnya agar tidak simpang siur dan beritanya nyambung gitu. Oke? Oke teman-teman, di video kali ini kita membahas tentang ciri-ciri orang yang terkena bipolar. Di sini aku telah membaca di suatu media ciri-ciri orang yang terkena bipolar itu. Yang pertama, ada yang membutuhkan diagnosis medis gitu. Maksudnya di sini aku juga bingung gitu kan, maksudnya apa gitu. Jadi mari kita baca sama-sama. Membutuhkan diagnosis medis atau sama dengan episode manik dapat mencakup gejala seperti energi tinggi, jam tidur yang kurang, dan sering berhayal. Episode depresi dapat meliputi gejala seperti energi rendah, motivasi rendah, dan kehilangan minat dalam aktivitas sehari-hari. Dan episode mood terjadi selama beberapa hari hingga berbulan-bulan sekaligus, dan mungkin juga terkait dengan pikiran untuk bunuh diri. Jadi kalau sepemahaman aku dalam yang membutuhkan diagnosis medis ini, di sini tuh banyak dampak udah ada gejalanya kalau kita tuh terkena bipolar, seperti jam tidur kita tuh kurang, dan pikiran kita kemana-mana, dan bahkan gak ada motivasi hidup gitu. Tunggu, mohon maaf ya kalau kameranya goyang karena ada kucing yang Masya Allah banget gitu. Oke, mungkin seperti itu ya yang membutuhkan diagnosis medis ini gitu. Jadi kayak ada
adanya episode manik yang mencakup gejala. Jadi aku ngerti nih. Di sini ada 2 episode. Yang pertama episode manik dan episode depresi. Kalau episode manik itu energinya turun, jam tidur yang kurang dan sering berhayal. Sedangkan ekspresif episode depresi dapat meliputi gejala seperti berikut: kehilangan minat dalam aktivitas sehari-hari. Kita lanjut. Episode depresi dapat meliputi gejala seperti energi rendah, motivasi rendah, dan kehilangan minat dalam aktivitas sehari-hari. Jadi itu yang dinamakan dengan episode depresi gitu. Depresi ini tuh sama kayak kita kayak mengalami titik terendah kayak depresi gitu, tapi di titik yang terendah gitu. Dan kita selanjutnya membaca di bagian orang yang mungkin mengalaminya gitu. Orang mungkin mengalami yang pertama ada terdapat di dalam suasana hati, yaitu ada terdapat kesedihan, perubahan suasana hati, apati, bimbang, euforia, kecemasan, kehilangan minat atau kesenangan, melakukan aktivitas, keputusasaan, ketidakpuasan umum, marah atau rasa bersalah. Itu yang ada di dalam suasana hati. Itu yang ada di dalam suasana hati orang yang mengalami atau ciri-ciri orang yang bipolar gitu. Dan yang kedua yaitu perilaku. Di dalam perilaku ada terdapat dengan iritabilitas, perilaku berisiko, perilaku tidak teratur, agitasi, berperilaku agresif, gelisah, keinginan seks yang berlebihan, menangis, menyakiti diri sendiri, perilaku hiperaktif atau perilaku impulsif. Jadi kayak di dalam perilaku dia ini tuh kayak melenceng dari perilaku dia yang sebenarnya gitu. Oke, kita lanjut selanjutnya yaitu ada tentang kognitif. Kognitif itu pikiran yang tidak diinginkan, dilusi, kehilangan konsentrasi, kelembatan dalam aktivitas. Maksudnya tuh kayak lambat dalam melakukan aktivitas gitu ya. Kelembatan dalam aktivitas, perubahan pola pikir atau merasa superior. Superior ini sama kayak Oke, nanti kita bahas. Dan selanjutnya itu dalam yang psikologis. Psikologis terdapat dengan depresi, episode manik, depresi guncangan atau paranoia. Paranoia. Itulah ya. Dan selanjutnya itu ada berat badan. Berat badan itu bisa diutarakan dengan berat badan naik atau berat badan yang turun gitu. Kayak berat badannya itu merasa kayak drastis banget naiknya, dan berat badannya kadang-kadang turun secara drastis gitu. Dan selanjutnya itu di bagian tidur. Tidur ada terdapat dengan kesulitan tidur atau mengantuk secara berlebihan gitu. Itu udah terdapat ciri-ciri orang yang terkena bipolar gitu. Dan yang selanjutnya itu adalah juga umum. Aku juga nggak paham maksud dari juga umum itu apa gitu ya. Jadi mari kita baca, mana tahu kita paham. Berbicara secara cepat dan bersemangat atau kelelahan. Jadi di sini kalau aku kutip, bicara dia tuh kayak cara bicara dia tuh cepat dari biasanya, dan bahkan seseorang memahami kalau kita ngomong cepat-cepat gitu kan, dan terlampau bersemangat gitu, kayak over banget gitu, semuanya over, dan atau kelelahan. Dan bahkan apabila dia mengalami kelelahan itu kayak udah nggak ada gairah hidup gitu. Jadi itu sih yang aku pahami dari ciri-ciri orang yang terkena hampir bipolar gitu. Jadi teman-teman yang merasa kayak kurang informasi dari aku atau jelas, mari kita sama-sama belajar. Dan di sini aku tidak ada niat untuk apapun, untuk sok tahu atau apa. Aku di sini cuma ingin berbagi apa yang aku tahu, dan aku juga masih banyak kekurangannya. Aku masih banyak butuh belajar. Jadi teman-teman jangan lupa untuk support aku terus dengan cara subscribe akun channel ini, dan like, komen, dan share ke semua sosial media yang ada. Mana tahu informasi seperti ini banyak yang dibutuhkan oleh orang gitu. Teman-teman, mungkin sekian dulu videonya.
Besok aku bakal ngupload lagi, tapi tidak dengan... Oke, kita lihat aja besok kita ngupload video apa. Oke, see you next time guys. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.